By the way, aku ini double degree ya. Double degree nih. Tapi menurutku gak apa-apa lah ya, penampilan biasa aja, yang penting uangnya luar biasa. Aduh, gak oh my sih? God. Dan jika kita kalah dalam pendidikan, seenggaknya kita tidak kalah dalam pengalaman. Benar gak? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama kita nih, Meja 8 nih. Sebelumnya kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu ya. Boleh. Kalau namaku Sandi Pratama nih, dan aku juga sama teman aku sendiri. Boleh perkenalkan diri kamu? Halo, aku Madi Nabila. Ini bakal jadi podcast pertama kita, tapi aku pengen mengulik tentang diri kamu nih. Boleh. Tapi aku mungkin manggilnya Mau atau Bila ya, karena dia Boleh. namanya Mawada Nabila. Iya, mending lebih bagus Bila gak sih? Oh, boleh. Oke, Mau, kita ke pertanyaan pertama nih. Langsung aja to the point Langsung ya. aja ya ini. Sebelumnya kan orang-orang belum tahu ya, perkenalkan dulu diri kamu dan apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini gitu, yang kamu lakuin sekarang. Oke. Mungkin kesibukan aku saat ini gitu ya. Aku masih fokus di bisnis juga. Terus juga nyelesain kuliah aku yang satu lagi gitu ya. Yang satu alhamdulillah udah selesai. By the way, aku ini double degree ya. Keren banget ya. Keren banget. Double degree nih. Oke. Gitu sih. Jadi aku lagi fokusin dulu apalagi sekarang ya menuju hari raya gitu. Aku lagi prepare untuk persiapan hari raya. Untuk bisnis aku ini, terus mungkin ya semoga cepat selesai sama kuliah yang satu lagi ini gitu. Double degree berarti kamu tuh jurusan apa nih, sama apa? Sebelumnya aku jurusan hukum sih, ilmu hukum gitu. Satu lagi bisnis digital. Tapi gini ya Bila, menurutku ya kalau misalkan soal double degree itu kayaknya capek gak sih kita sehari itu harus ngehandle 2 jurusan gitu, dua kuliah gitu kan. Iya. Itu gimana sih cara bagi waktunya? Aduh, dibilang capek, dibilang mumet banget ya ini sebenarnya. Cuma ya aku ikutin alur aja sih. Mana yang prioritas paling penting ya? Bukan paling penting, bukan artinya ada penting atau enggak ya ini. Yang lebih urgent gitu menurut aku yang mana gitu. Kalau kebetulan kan aku waktu di sekolah hukum dulu, aku kan dulu masuk bisnis digital itu udah pertengahan hukum ya. Udah semester 5 atau 4 gitu. Oh iya benar. Terus baru masuk bisnis digital. Aku terus dulu aku kebagian di jadwal pagi kebetulan di ilmu hukumnya. Kebetulan aku di bisnis digital itu aku bawa kelas karyawan kan, jadi itu jamnya sore. Gitu bisa bagi waktunya tuh. Iya betul. Di ilmu hukum itu aku tuh dari jam 8 sampai duhur lah. Terus sih duhur, after duhur kesananya aku bikin kue dulu sambil nunggu jadwal untuk bisnis digital itu. Oke. Jadi gitu ya cara bagi waktunya. Terus alasan kamu nih ngambil jurusan hukum ataupun misalkan tiba-tiba ngambil lagi jurusan bisnis digital tuh gimana tuh? Itu sebenarnya kalau untuk hukum itu aku dapat peluang sih kebetulan. Kebetulan kan aku gap year ya. Aku gap year setahun, dan di gap year itu aku awalnya tuh ditolak sama PTN. Bukan ditolak sih, aku nggak lolos PTN aja. Lulus sekolah tuh langsung aku daftar ke PTN sebenarnya. Cuman memang aku nggak lolos tuh. Aku udah tes ini aku nggak lolos. Terus aku mutusin untuk gap year setahun. Nah dari gap year setahun ini aku dapet lah brand usaha aku gitu. Dari situ sih ngerintisnya. Terus dapat peluang ada informasi gitu di sekolah salah satu PTS ilmu hukum gitu, lagi intinya ada peluang gitu. Tiba-tiba aku coba dulu iseng pertamanya ya, iseng ikutan tes, ternyata masuk aku tuh gitu sih awalnya. Terus kalau untuk yang bisnis digital itu sebenarnya nggak begitu iseng sebenarnya. Aku tuh kan karena hukum sama bisnis sebenarnya yang bisnis ini tuh aku tuh pengen mendalami aja sih, lebih ke pengen mendalami bisnis aku gitu, pengen ngembangin bisnis aku nih biar semakin up gitu sebenarnya. Jadi aku bawa jurusan bisnis digital. Itu tuh di pertengahan di ilmu hukum dulu. Waktu aku udah masuk ilmu hukum di semester 5 aku barulah coba daftar di bisnis digital, ternyata alhamdulillah lolos. Jadi ya udah sampai sekarang gitu. BTW Mau, dari tadi kamu tuh ngobrol soal usaha dan bisnis. Emang kamu tuh ngejalanin bisnis apa sih? Aku sampai lupa kasih tahu ya. Aku tuh bisnis di kuliner mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu.
Karena aku tuh bikin produk makanan itu cake, berbagai macam cake, I cookies see. juga, makanan basah juga, Ah. snack catering juga gitu sih. Itu kamu yang bikin semuanya. Pure aku sendiri, cuman aku hire beberapa karyawan sih, cuman dikit baru Oke, gitu ya. oke. Baru punya beberapa karyawan. Tapi gini nih, kalau misalnya dilihat ya, kamu tuh punya bisnis kue ya yang sekarang kamu jalanin, kemudian kamu juga punya kuliah misalkan ya, dua ya, yang pertama hukum dan yang kedua bisnis digital. Itu ada gak sih di momen kamu tuh benar-benar keteteran banget, nah, misalkan kayak tiba-tiba usaha kamu rame banget, Iya, kemudian kuliah yang banyak tugas dan lain-lain, Iya. itu gimana sih? Pernah gak sih di momen kayak gitu? Sebenarnya sering, bukan pernah lagi, itu sering banget. Cuman ya balik lagi ke prioritas gitu. Bukan artinya aku nggak memprioritaskan salah satunya ya di antara tiga itu. Cuman aku lebih ke yang urgent, yang paling mana nih gitu. Oke. Kadang ada istilah kayak gini. Gimana? Aku pernah cerita ya ke teman-teman kuliah aku. Kayak kalau kalian lihat aku ke kampus dalam keadaan yang Masya Allah sekali, yang ke kampus tuh nggak outfitan, dan aku pakai masker gitu ya. Ini muka polosan banget. Oh, terus? Itu tuh artinya tuh order aku lagi rame. Tapi di mana aku lagi dandan, lagi outfitan, itu tuh artinya order aku lagi sepi. Paham nggak? Berarti dia tuh kalau misalkan ke kampus lagi cantik banget, berarti orderannya tuh lagi sepi guys. Tapi kalau misalkan kayak kamu lagi gak dandan, gak outfitan sama sekali, kayak seadanya aja gitu, berarti itu lagi rame gitu kan. Lagi rame. Berarti itu tuh plus atau minus ya? Aduh, aku aja nggak tahu sama ya. Plus mungkin ya untuk bisnis kamu ya, tapi minus untuk kayak yang penampilan mungkin ya. Bener banget itu. Tapi itu sih? sering banget, sering. Tapi menurutku gak apa-apa lah ya, penampilan biasa aja, yang penting uangnya luar biasa. Aduh, oh my God. Iya juga. Kan itu balik lagi ke prioritas. Prioritas sebenarnya. Aku lebih penting saya. Oh betul, kalau aku juga gitu sih, kayak style biasa aja tapi turun dari mobil Fortuner yang oh my God, itu capitan gitu. Iya, salah satu pencapaian mungkin ya kalau gitu kan? ada di titik itu ya. Amin. Terus bisnis kue ini awalnya tuh iseng atau emang kamu udah jago nih di kuenya? Kan aku tadi nanya ya, kamu handle semuanya sendiri gitu. Iya. Itu dibilang iseng juga nggak terlalu sih, karena dulu tuh aku merintis usaha ini dari SMA loh, malahan kuliah sama bisnis pun duluan bisnis. Oh iya? Sebelum itu tuh aku tuh gini, aku tuh iseng kan bikin brownies cut gitu, brownies potong tuh. Aku tuh iseng bikin itu, terus aku jual. Dan aku masih inget customer yang pernah beli ke aku gitu. Oh iya, gimana? Namanya. Dan itu tuh kuenya brownies cut, dan itu tuh bantet. Itu tuh kue tuh bantet. Bantet? Dan itu aku jual. Dan itu aku jual. Ada yang beli, terus dia suka? Dia suka loh. Dia nge-WA aku, jadi nge-replay apa ya, rasa kue aku enak, kayak teteh makasih ya. Dan itu bener langganan sampai sekarang. Namanya CF Jidan. Shout out buat Jidan tuh. CF Jidan, rumahnya di itu bantet-bantet tuh emang asli enak atau gimana tuh Jidan tuh? Kasian kayaknya buat aku yang lelah seharian bikin kue. Keren Jidan, kamu membuat seseorang percaya diri ketika memulai suatu bisnis ya. Iya. Berarti penting banget ya motivasi awal gitu kan. Entah misalkan makanan kita yang gak enak tapi dibilang enak gitu kan. Itu benar-benar daripada ya meskipun sebenarnya gini ya. Daripada ketika kita baru memulai sesuatu tiba-tiba dikatain hal negatif, itu kan sebaliknya ya. Sedih banget itu. Down langsung. Iya, tapi aku malah pernah dapet kayak gitu loh. Pertengahan berapa tahun bikin kue lah, ada. Itu tapi nggak banyak sih alhamdulillahnya. Tapi tetap bikin kamu semangat ya untuk menjalani berarti aku harus gitu. Lebih baik lagi gitu. Karena emang ya kalau misalnya soal hate, orang yang nggak suka itu pasti selalu ada ya. Pasti ada. Dan kritikan juga perlu kan untuk membangun kan. Betul. Nah gitu. Jadi meskipun kayak nggak enak ya, untuk awal-awal sih mending dibilangin enak aja lah ya, biar tetap semangat gitu kan, biar tetap percaya diri kan. Iya. Kalau dibilangin ini nggak enak sih, itu kayaknya langsung off jualan ya. Kayaknya gak akan ada bisnis kue. Iya banget. Ngomong bisnis kue kamu namanya apa? Aku bisnisnya namanya Cake by Nabila. Nah, Cake by Nabila tuh bisa cek aja ya. Follow ya. Nah, itu bisa dicek ya di sana guys. Cake by Nabila. Gitu. Nah, terus kan pernah keganggu gak sih kayak bisnis gitu, ngeganggu akademik atau sebaliknya gitu? Sering ya. Sering.
cuman nggak yang bikin ganggu banget, enggak sih. Enggak ya, berarti Aku kamu sedikitnya bisa menyeimbangi lah. Bisa nyeimbangi pasti gimana ya, meskipun apa ya, sistem kebut semalam ya kan? Tapi itu aku bisa nyelesain gitu. Tugas mungkin yang emang misalnya besok harus dikumpulin, aku tengah malam bikin tuh biar terkumpul, tapi alhamdulillah ya berhasil juga gitu, ngerti gak sih? SKS Apa tuh? kebut semalam. Jadi masih aman lah ya gitu masih juga terkendali lah, terkendali. Dengan aku sendiri sama mungkin beberapa karyawan aku gitu, tetap bisa terkendali. Oke, terus setelah semua yang kamu jalanin ya, ilmu hukum ataupun ilmu bisnis digital tuh kayak masuk gak sih ke bisnis kamu gitu? Berpengaruh gak sih atau kayak kepake gak sih gitu? Kepake banget loh. Kalau misalnya dari ilmu hukumnya lah, kita tuh udah tahu sistem perjanjiannya, atau mungkin PO atau pembatalan pembatalan pemesanan juga itu sering juga. Terus aturannya aku juga belajar dari ilmu hukum lah sedikitnya. Terus mungkin untuk bisnis digital itu lebih ke apa ya, alatnya lah. Jadi ilmu gimana caranya aku harus nge-up bisnis aku nih biar terkenal gitu di ya minimal kota dulu lah, sekota dulu lah gitu. Terus marketingnya gitu ya dari bisnis digital. Ya mungkin untuk usahanya mah ya ini praktiknya gitu, ini realitanya gitu, ini hasilnya gitu. Betul, berarti kayak yang kamu lakuin gitu kayak realitanya dengan kamu berjualan dan dengan ilmu yang kamu pelajarin di kampus tuh saling terhubungan. Iya, saling berhubungan banget. Dan aku kayak pengen nanya sih, lebih penting mana nih ilmu dari sebuah kayak pelajaran di jurusan atau dari pengalaman? Pengalaman sih. Pengalaman ya? Pengalaman itu nomor satu banget. Aku pernah mendengar kata-kata gini loh, mau jika kita kalah dalam jika kita kalah dalam pendidikan, seenggaknya kita tidak kalah dalam pengalaman. Benar nggak? Bener banget, bener banget itu. Benar kan? Bener banget. Jadi menurut aku tuh ya, pengalaman itu nomor satu gitu ya. Ya bukan artinya aku menomor duakan pendidikan ya, enggak. Cuman itu mungkin menurut aku ya di diri aku itu tuh nilai plus aku. Betul. Nilai plus untuk aku gitu. Jadi itu saling mengisi satu sama lain. Ya. Kalau misal bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Ya, tapi kalau misalnya harus pilih salah satu ya, ataupun misalnya kita gak bisa mengejar pendidikan ya, seenggaknya kita bisa menang dalam pengalaman kayak gitu. Tapi ya di notes aja ya, bukan kan ada nih orang yang gimana? Ya banyak lah gitu, bukan banyak sih. Ada lah gitu orang yang udah sarjana tapi jualan kue ya. Biasa kan? Tuh. Pernah denger kan? Pernah tapi di notes ya ini. Aku tuh sarjana tuh berkat gue gitu. Aku harus harus ngasih tahu ke semua orang bahwa aku tuh sarjana itu udah gara-gara kue loh. Aku tuh berkat kue loh. Nah itu, jadi gak bisa direndahin lah ya. Iya gitu. Itu pemikiran kuno sih. Iya benar banget. Ya itu untuk pendidikan itu nilai plus aja untuk aku gitu. Aku pengen nanya nih, dari semua hal yang telah kamu lewatin, mulai dari bisnis ataupun kayak kuliah dan kesibukan lainnya, ataupun kayak obrolan dari sekitar tuh, ada gak sih titik terendah yang merubah hidup kamu banget gitu? Misalkan kayak kamu tiba-tiba kena tekanan apa, tiba-tiba dikejar debt collector misalkan, atau tiba-tiba dikejar mantan, bisa jadi kan? Nah, apa sih titik terendah kamu? Sebenarnya awal ya, untuk bisnis deh, bisnis dulu deh. Kenapa aku mulai bisnis tuh, awalnya tuh aku tuh zaman sekolah tahu yang ada setelah kita, kan aku by the way aku dari SMK ya, jadi dulu SMK tuh ada kayak PKL gitu. Kita kan perlu bikin laporan gitu kan. Dulu tuh aku tuh nggak punya laptop, dan di situ aku pinjam ke saudara mungkin ya, ataupun ke teman yang punya laptop, dan ya nggak ada yang minjemin aku. Dari situ aku mulai jualan kue, terus aku nyicil laptop, dan ya sampai sekarang aku punya laptop kayak gitu sih. Untuk yang terendah ya, untuk bisnis dulu nih. Kalau untuk kuliah, by the way, aku sebenarnya emang niat kuliah dari awal lulus juga, cuman waktu itu aku punya doi, anjay mantan aku dulu kuliah di kesehatan gitu. Dia selingkuhin aku di pas PPKMB. PPKMB ya, benar. Pas PPKMB. Aku tuh sebenarnya udah ngonti-wanti, awas ya kamu di dunia baru gitu ya, di lingkungan baru nih.
kamu jangan sampai gini ya. Ternyata dia sama teman PKKMB-nya gitu lah. Dari situ aku langsung, bukan prinsip sih, apa ya, oh aku harus kuliah nih, aku harus kuliah, aku biar bisa, ya kasarnya gini, aku biar bisa lakuin hal yang sama. Udah gitu. Ternyata sekarang kecanduan, malah double degree dong. Kayaknya bakal ada triple degree atau 4 degree nih. Oh my god ya, semoga rezeki aku melancar ya. Amin. Tapi nih, karena kamu kan double degree ya, kamu 2 jurusan gitu. Ada gak sih hal paling berkesan di lingkungan kamu atau teman-teman kamu yang bikin kamu tuh jadi kayak makin semangat untuk belajar, makin semangat untuk kuliahnya gitu? Apa tuh, ada gak sih momen-momen tertentu gitu yang bikin wah ini sih kayaknya aku harus beresin sampai akhir meskipun kayak udah tertekan gitu, capek gitu. Sebenarnya memang aku tuh orangnya tuh kalau memang udah terjun ya udah selesain. Kalau aku tuh ya prinsipnya kayak gitu, enggak yang di pertengahan langsung udah, enggak. Itu sayang banget loh, maksudnya beberapa uang yang udah aku keluarkan untuk kuliah tiba-tiba aku nyelesain gitu, nggak mau. Aku tuh ya itu prinsip aku, kalau udah terjun ya udah jalanin gitu, mau apapun misalnya omongan negatif ke aku nggak, aku dengar tapi aku keluarin lagi gitu, nggak pernah aku pikirin gitu. Masuk telinga kiri, keluar dari hidung gitu. Salah dari gitu. Telinga kanan. Kayak gitu. Untuk ini sih yang bikin aku semangat ya sampai sekarang bertahan gitu ya, aku berada di lingkungan yang cukup positif gitu ya, sportif, support juga teman-temannya, meskipun aku kadang keteteran dalam tugas, tapi teman-teman aku senantiasa lah gitu bantu aku, baik dari misalnya nanyain kabar perkara kamu tugasnya udah belum sih gitu, itu juga udah cukup. Aku lingkungan aku baik banget gitu, terharulah ya gitu juga ya, supportif ya, teman kelas. Benar. Jadi nyaman lah gitu, maupun di hukum ataupun di bisnis digital tuh itu nyaman banget teman-temannya. Berarti lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Betul. Terus ini deh, terakhir lah ya, definisi sukses menurut Mawar dan Nabila tuh apa? Definisi suksesnya, apa ya? Mungkin ini deh, yang sepele ya, paling sepele. Aku dulu zaman sekolah gitu ya, dengan uang jajan yang gak perlu disebut deh kayaknya. Uang jajan yang minim dari orang tua gitu ya. Aku tuh dulu pengen beli cireng isi gitu, cireng isi sebesar ini, 1.500. Dan aku tuh kayak, ya Allah, ini aku daripada uang aku dibeliin cireng segede gitu dengan harga yang cukup mahal menurut aku, skip gitu. Aku lebih milih mie gelas yang harganya 2.500, itu bisa diseduh di situ loh. Nah itu mungkin ya. Terus pencapaian aku, kesuksesan aku mungkin salah satunya aku bisa bantu orang tua gitu ya. I see. Maaf, membantu sih enggak, cuman lebih ke meringankan aja gitu. Betul. Terus juga jadi beban. Nah kayak gitulah. Intinya aku bisa beli beberapa aset, mungkin aset menurun ya, bisa dibilang aset menurun ya. Apa tuh aset menurun? motor gitu ya. Motor, pencapaian aku mungkin ya yang cukup besar menurut aku ya. Mungkin ya itu sih yang besar menurut aku. Terus ya mungkin intinya apa ya, nilai plus aku tuh aku nggak akan cuman bawa badan, kalaupun aku diajak nikah. Aku bakal ada bawaan lah gitu. Aku bukan bawa badan doang gitu. Jadi gak on banget. Jadi Mawar dan Nabila ini punya nilai lah ya. My God. Apalagi dari sekarang tuh kamu kan mau jalan bisnis nih. Tuh, jadi kalau misalnya buat ya seorang pasangan Mawar dan Nabila nanti kan. Insya Allah aku bisa meringankan calon suami aku. Gak on banget dalam mencari uang juga kan, masih punya bisnis gitu kan. Double degree juga. My God. Ini kayaknya kata-kata buat calon suaminya lah ya. Iya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Oke, jadi mungkin makasih banyak ya udah meluangkan waktunya untuk sesi podcast di Meja 8 ini, dan makasih juga udah sharing tentang kehidupan kamu juga ya, Mawar dan Nabila. Jadi mungkin akhir kata dari saya ya, dan juga buat semuanya para penonton, makasih banyak juga udah menonton sampai akhir. Ya, mungkin sekian ya dari kita. Sampai jumpa di next podcast. Apa mau ngomong apa? Gak ada ini kata-kata terakhir nih, pesan gitu kata-kata terakhirnya apa nih? Buat customer aku gitu. Nih aku masuk YouTube nih ya, Boleh, apa tuh, mau ngomong apa kamu? Ya intinya, ya kata-kata hari ini ya.
aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman support yang teman-teman kuliah aku yang udah nge-support aku, teman-teman di hukum mungkin ataupun di bisnis digital gitu ya. Dan untuk customer aku yang baik banget. Nah, dan juga aku terima kasih buat teman-teman aku yang di tim gitu ya, tim Cake by Nabila yang udah selalu bantu aku gitu. Bantu aku yang keteteran. Intinya kayak gitu sih. Makasih banyak. Diucapin semuanya guys. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah membantu Mawar dan Nabila sejauh ini ya, mulai dari teman-teman kuliah, pekerjaan dan lain-lain ya. Iya, betul. Kayak gitu. Ya, tadi gak ngomongin pasangan ya. Kamu punya pasangan? Oh, itu kayaknya jangan. Oke, jadi mungkin sekian podcast kita. Dan ini adalah podcast pertama dari Meja 8 ini. Saya Muhammad Sandi Pratama. Saya Mawar dan Nabila. See you di next podcast. Bye-bye semuanya. Bye-bye.